Kenapa kok sampean bangga punya majikan Arab? Kok sampean itu memajikankan dirimu sendiri dan leluhurmu? Kenapa sih? Wafi. Kamu itu kan santrinya Kiai Idrus Ramli. Rekod Kiai Idrus Ramli di dalam kancah para kiai Nusantara tentang NU tahu siapa Kiai Idrus Ramli yang ketika muktamar Jombang dapat 1 suara. Akhirnya bikin NU garis lurus. Ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Sihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu 10 orang. Tunggu wahai wali Pentagon. Wali Pentagon tunggu ya. Aibmu kalau tidak dihentikan, ucapanmu tak bongkar panjenengan. Saya akan bicara terkait aktivitas saya sehari-hari yang sampai dengan malam hari ini masih dipercaya sebagai salah satu pimpinan pusat di PWI Laskar Sabilillah. Kebetulan jabatannya adalah Panglima Pusat Laskar Sabilillah plus salah satu pendiri organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Per kemarin tanggal 5 Mei 2024 di Masjid Agung Bangkalan Madura itu terselenggara pelantikan PWI Laskar Sabilillah Jawa Timur dan PWI Laskar Istimewa Madura Raya. Itu SK yang ke-31. Alhamdulillah. Artinya bukan nambah-nambah lagi. Amin. Artinya SK yang ke-31 berarti ada yang 30, ada 9 dan kemudian ada yang nomor 1. Artinya untuk PWI Laskar ini sudah ada pelantikan sampai 31 daerah meliputi provinsi dan juga kabupaten. Alhamdulillah yang kemarin Jawa Timur Madura Raya sudah, sebelum itu adalah Provinsi Banten Kiai. Kemudian Lampung dan beberapa kabupaten di Lampung, di Jawa Barat, di Banten, dan besok malam Kamis juga ada deklarasi di DKI Jakarta, di ibu kota Indonesia. Semangat luar biasa. Harus bawah nih benar ingin berubah ya ini. Alhamdulillah di Jawa Tengah sekitar sudah ada pelantikan lebih dari 7 kabupaten dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Artinya apa? Bahwa framingan dari kelompok tertentu yang mengatakan bahwa PWI Laskar Sabilillah itu hanya omon-omon atau hanya geger di medsos itu terbantahkan, bro. Termasuk salah satu pimpinan jenengan yang katanya itu laskar-laskaran hanya 10-20 orang. Tunggu wahai wali Pentagon. Wali Pentagon tunggu ya. Aibmu kalau tidak dihentikan, ucapanmu tak bongkar panjenengan. Inilah ciri khas beliau ini keluar nih mulai. Ya. Jadi kalau beliau sudah kadung up itu nggak ada lagi yang bisa menghalangi. Ya itu, dan saya tambahi Kiai Gondrong itu tahun 2000-an ya. Sekarang Kiai Macan ya. Sangat ditakuti oleh semuanya. Ya. Beliau itu mau disembelih. Berkali-kali nggak takut sama sekali sekarang, apalagi sekarang sudah muncul PWI LS di mana-mana, nggak ada yang ditakuti lagi. Karena yang kita lakukan adalah bahwa khususnya Laskar Sabilillah itu bertugas melindungi, sekali lagi melindungi, membackup siapapun putra pribumi, siapapun putra Nusantara, siapapun anak bangsa dan putra putri keturunan Wali Songo atau Bani Nusantara yang kemudian ada pihak mencoba untuk menjawil Siti, itu Laskar pasti turun. Laskar pasti turun, apalagi sampai melakukan dalam tanda kutip pelanggaran KUHP ya. Jam berapapun selama si korban ini bersedia untuk kami backup, baik backup secara fisik artinya Laskar langsung turun, berapa kebutuhannya mulai dari 10, 100, 1000 dan seterusnya, plus kalaulah kemudian mau menindaklanjuti ke pihak yang berwajib sampai ke sidang, kami juga sudah ada lawyer mendampingi sebagai pendamping. Sebagaimana kasus Mas Lubis yang di Lampung itu Kiai, kami datang
dan seterusnya tergantung Mas Lubis. Itu adalah bagian privasi kami. Dan kemudian yang terbaru kasus pemukulan dari salah satu warga Kota Bekasi. Teman-teman kami Bolo-Bolo Laskar Sabillah Kota Bekasi sudah turun ketemu langsung dan sudah kami pertemukan dengan lawyer kami. Artinya apa? Tadi kalimat tadi, kami ini ada, kami ini nyata. Gerakan kami itu gerakan yang nyata, yang ada, dan apa? Sah secara hukum karena PWI itu sudah ada SK Kemenkumhamnya. Jadi terregistrasi, kemudian katakanlah SK itu turun itu per bulan November tahun 2023. Gerakan kami bukan gerakan senyap seperti mungkin pemahaman sebagian kalian yang benci dengan keturunan Wali Songo, atau yang kemudian disebut para mukibin, mukibul atau bosnya yang mengatakan kami hanya gerakan Ramedin. Kami nyata karena gerakan kami bukan gerakan dulu orang-orang yang disebut dengan istilah PKI, gitu. PKI pimpinannya siapa, DN Aidit, Al Aidit, Baklawi, tapi kemudian dihapus daftar kemargaannya. Saya ini emosi sebagai salah satu orang yang punya leluhur berurusan bahkan dibunuh sama Belanda. Emosinya ya gara-gara omongannya si Rumel yang mukanya nggak jelas itu. Mohon maaf ya, kalau di Wafi, di Rumel ada di depan beliau namanya macan ya, nanti terekam. Kalau untuk Rumel saya janji kapanpun ketemu mesti tak tampok dulu, Fred. Ya terserah mau nampoknya halus atau kenceng kan nanti kan belum ketemu. Saya orangnya sih apa adanya. Jadi memang kiai itu harus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kalau kayak saya halus terus nggak baik, kayak begini terus nggak ada pelengkapnya juga nggak baik. Jadi sama-sama klop itu, jadi saling melengkapi. Kalau Wafi bagi saya nggak penting. Apa nggak pentingnya? Satu, Wafi itu kan sebenarnya sama dengan saya, hidungnya pesek kamu itu, sama dengan saya. Artinya kamu itu bukan Arab, kamu itu bukan Baklawi, bukan Habib. Kenapa kok sampean bangga punya majikan Arab? Kok sampean itu memajikankan dirimu sendiri dan leluhurmu? Kenapa sih, Fi? Atau berjiwa merdeka. Ya, yang kedua apa, Wafi? Kamu itu kan santrinya Kiai Idrus Ramli. Rekod Kiai Idrus Ramli di dalam kancah para kiai Nusantara tentang NU tahu siapa Kiai Idrus Ramli yang ketika muktamar Jombang dapat 1 suara. Akhirnya bikin NU garis lurus dengan Kiai Lutfi Basori. Kenapa kayak itu seperti itu? Ya karena ada sesuatu, ada pesanan kan kayak gitu. Masa saya bongkar di sini? Enggak lah, kalau mau bongkar nanti biar saya bikin video sendiri aja. Tanggung jawabnya ke saya gitu. Artinya jangan Wafi lah kalau saya ketemunya sama Idrus, saya berani. Saya berani sama, kenapa tidak? Kalau Idrus katanya Kiai, mungkin saya sebagian manggil saya Kiai, walaupun aja juga yang manggil saya bajingan kan biasa. Jadi nggak harus Kiai itu seluruh dunia manggil dia itu Kiai, kompak panggil Kiai semua, enggak. Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan Kiai juga ada, banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan, atau sabkulis. Kan panjenengan masih hidup, Habib Rizik. Apa sih? Gengsi, sampai minta maaf lah. Intinya itu Pak Baib itu kepingin di atas Kiai ya. Intinya itu. Jadi Gus Dur itu harus di bawah Habib dan tunduk manut sama Habib. Oh gini, Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Kan di atas. Begitu Pak Habib. Dia itu kasta kedua setelah Habaib. Baik itu Habaib bodoh sekalipun. Bandingannya kan dengan tahu sendiri. 1:70 itu bodoh, apalagi yang alim kan. Sampai kemudian apa? Berguru sama Habib. Kalau orang Jawa nggak akan pernah jadi Habib kan? 50 itu kan eksklusifisme mereka. Apa? Eksklusifme atau eksklusivitas mereka. Tapi kalau Kiai itu sangat
terbuka. Putra saya ngaji tak derek nih datang Romo Kiai Nur Ikhya, usianya 14 tahun ngaji sama beliau bisa 4, 5, 10 tahun sampai khatam. Anak saya kan waktu ngaji sama beliau masih cung, masih santri, ngajinya sama kiai. Tapi nanti ketika anak saya sudah boyong, kemudian memberikan manfaat atas ilmu Kiai Nur Ikhya di kampung mana, bisa di Tegal atau kemudian nikah dengan orang mana, kemudian bikin madrasah, bikin pengajian, kan anak saya boleh disebut kiai kan? Boleh ini loh. Tapi kalau misalkan panjenengan Habib, orang Jawa mondok 30 tahun, sisan kiamat kurang rong jam, kira-kira kalau santri panjenengan Pak Habib Nur Ikhya setelah boyong dan kemudian mengajarkan ilmunya, boleh nggak menggelarkan diri dengan nama Habib? Nggak boleh. Kecuali mau bayar. Oh, bayar ya? Oh, bisa. Ada maharnya ya? Bisa. Iya. Aku pernah dengar itu dulu, aku ditawarin katanya kalau marga sama harganya sekian. Sama seperti gelar perguruan tinggi. Jadi minta apa? Tapi jangan yang terkenal. Jangan. Oh iya. Yang terkenal kan ada 204 lebih kan marga itu. Iya. Insahil misalkan. Kan terkenal itu murah. Yang murah-murah. Tapi jangan di Jawa. Itu kalau di Jawa masih kelihatan, di Kalimantan.